Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan tetap semangat. Untuk anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 subtema 1 muatan PKN KD 3.3. Silahkan untuk anak ustazah buka bukunya di halaman 12 ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan dan dipahamkan untuk pembelajaran hari ini dan seterusnya. Di muatan PKN di KD 3.3 kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa, rumah adat dan tari tradisional di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Keragaman suku bangsa Indonesia antara lain, perhatikan slide ustazah di situ ya. Ada Provinsi Aceh, nama suku bangsanya Aceh, Gayo, dan Alas. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Silahkan anak ustazah baca dan perhatikan baik-baik apa nama suku bangsanya ya, setiap provinsi. Berikutnya masih ada juga setiap provinsi ada nama suku bangsa Indonesia. Dari Jambi ada Kerinci, Melayu, Kubu atau Anak Dalam. Dari Lampung, Pasemah, Pubian, dan Abung, dan seterusnya. Perhatikan saja ya. Terus selanjutnya dari Jawa Barat ada Sunda dan Baduy. Dari Bali ada Bali Aga, ada Bali Majapahit. Dan antum perhatikan lagi slide-nya, antum lihat, antum baca. Dari Kalimantan Selatan ada Banjar, Dayak, Melayu. Di Sulawesi Tenggara ada Buton, Muna, dan Bugis. Selanjutnya Sulawesi Utara ada Minahasa, Bolang, dan Mongondo, Sanghe, dan Talaut. Dari Papua ada Asmat, Dani, dan Biak. Ya, itu tadi suku bangsa Indonesia dari berbagai provinsi ya. Sekarang keberagaman atau keragaman rumah adat di Indonesia. Bahwa tadi ada berapa provinsi? Ada 34 provinsi. Setiap provinsi itu memiliki suku bangsa khas Indonesia sendiri ya. Sekarang rumah adatnya dari Aceh ya, dari Provinsi Aceh, nama rumah adatnya adalah Rumah Aceh atau Krong Bade. Gambarnya bisa antum lihat. Sumatera Utara ada Rumah Bolon. Dari Sumatera Barat ada Rumah Gadang. Perhatikan dan baca baik-baik anak ustazah. Lihat satu-satu rumah adat dan nama adatnya. Nama rumah adatnya ya. Dan dari provinsi mana ya. Bahwa Riau ada Rumah Lantik atau Lancang. Kepulauan Riau ada Rumah Saloso, Jatuh Kembar. Bengkinang Belitung ada Rumah Panggung Limas. Silahkan perhatikan, baca baik-baik. Di Banten ada Rumah Baduy ya, DKI Jakarta ada Rumah Kebaya. Di Jawa Tengah ada Joglo atau Padepokan Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Joglo atau Bangsal Kencono. Di Nusa Tenggara Barat ada Rumah Dalam Loka Samawa. Di Kalimantan Barat ada Rumah Istana Kesultanan Pontianak. Di Kalimantan Utara ada Rumah Balau. Di Kalimantan Timur ada Rumah Lamin. Antum baca baik-baik satu persatu. Ustazah hanya meringkas saja bacaannya. Di Sulawesi Utara ada Rumah Pewaris. Perhatikan nama adat rumahnya dan gambar rumahnya ya. Ini yang terakhir Papua Barat adalah Rumah Mot Aki Atsa. Lihat gambar rumahnya. Selanjutnya adalah keragaman tari daerah di Indonesia. Tadi rumah adatnya, sekarang tari tradisional di Indonesia. Dari Aceh yaitu ada tari Saman. Sumatera Utara ada Tortor. Sumatera Barat ada Payung dan Piring tarinya ya. Terus dari Riau ada Malemang dan Joget Lambak. Dari Kepulauan Riau ada Tandak dan Dayung Sampang. Bangka Belitung ada Zapin dan Putri Bekusek.
Selanjutnya dari Jambi ada Kapur Siri, dari Sumatera Selatan ada Tanggai, dari Bengkulu ada Persembahan Rajang, dan Bidadari Tenimang Anak. Antum baca satu persatu saja. Lihat dari DKI Jakarta ada Yapong dan Ronggeng. Selanjutnya dari Jogja ada Sarimpi dan Bedaya. Selanjutnya di Kalimantan Barat ada Manang dan Zapin Tembung. Di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara ada Mengket dan Mahambak. Lihat ya. Baca satu-satu anak ustazah, perhatikan. Sudah ustazah ringkas. Di Maluku Utara, soya-soya dan cakalele atau tari soya-soya ya. Oke, itu adalah tari tradisional dari masing-masing provinsi. Sekarang, pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Contoh kerjasama antar jenis usaha yaitu hubungan antara pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi atau pedagang sapi dengan jasa transportasi ya. Kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Berikut adalah sikap menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, kita harus membayar sesuai dengan harga barang atau jasa. Yang kedua, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Yang ketiga, memberikan kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Selanjutnya di pembelajaran ke-6, kita akan belajar pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Contohnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama. Yang ketiga, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Dan yang keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah atau upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu saja materi yang ustazah sampaikan hari ini atau ustazah jelaskan hari ini di muatan PKN KD 3.3. Untuk hari ini ustazah hanya ingin anak ustazah mencatat poin-poin penting dari materi yang sudah ustazah jelaskan, terutama keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional dari berbagai provinsi. Biar anak ustazah paham dan tahu apa nama rumah adat setiap provinsi dan apa tarian tradisionalnya ya, dan suku bangsanya. Itu saja yang ustazah jelaskan. Ustazah akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.